Ya, teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar ya menjadi CRM itu seperti apa sih di beda-beda perusahaan gitu. Misalnya kalian eh, ini ya di Spotify gitu atau di Zoom, perusahaan Zoom, amin, kalian jadi CRM di sini. Terus misalnya jadi di Evermost atau di Ahas Motor nih, sesimpel ini. Sebenarnya gini teman-teman, kunci ketika kalian menjadi CRM itu adalah kalian harus fokus pertama adalah ke user. User kalian itu seperti apa? Fokus di user. Jadi jangan sampai kalian tiba-tiba semua user langsung dihantam semua campaign, itu bahaya gitu. Kalian pelajari lagi. Ini ya. User kalian itu seperti apa sih? Jadi misalnya behavior. Nah, ini behavior ini benar-benar bisa dilihat dari komen ya. Komen di sosial media kalian itu seperti apa. Bahkan ketika kalian langsung datang offline tuh kalian tanyain juga kenapa gitu. Yang bisa ditanyain apa selain behavior? Itu adalah problem. Masalahnya user kalian itu apa? Yang paling inti dari inti. Jadi kalian benar-benar harus tanya apa sih masalah mereka gitu. Karena mereka sebenarnya nggak tahu masalah mereka itu apa, itu juga ada gitu. Jadi mereka pain point yang benar-benar pain pointnya itu di mana itu kadang si usernya itu juga bingung gitu. Makanya kalian harus perdalam lagi problemnya apa, terus butuh solusi apa. Apakah bisa di solve sama layanan kita atau produk kita gitu. Karena gua yakin setiap perusahaan ini pasti usernya behaviornya berbeda nih. Behavior di orang yang dengerin musik sama yang menggunakan Zoom, sama yang pakai Evermost, sama yang pakai Ahas Motor ini pasti totally different. Kalian harus pelajarin dulu behaviornya. Terus kalian pelajari juga problemnya ini masing-masing ini apa. Terus kalian juga bisa nggak dikasih solusi dari kita gitu. Karena nggak semua solusi kan bisa. Dan bahkan ini kalau misalnya kalian nemuin masalah yang solusinya belum ada di produk kalian bisa ngasih masukan ke tim produk atau ke tim business development gitu, untuk bisa nggak kita develop solusi untuk masalah orang-orang ini, biar orang-orang ini tuh nggak pindah ke lain hati atau pindah ke lain kompetitor gitu. Nah, ini salah satu gua kasih contoh di health startup. Misalnya ini Sentosa app ya, ini berarti nggak ada gitu. Misalnya user kalian tuh baru, problemnya apa sih kalau misalnya orang-orang baru ini, misalnya mereka nggak tahu nih cara pakainya, apalagi orang-orang yang udah Gen X gitu ya atau baby boomer itu nggak tahu caranya. Nah, kita kasih solusi nih, misalnya tutorial dari KOL, misalnya KOL-nya siapa, Raditya Dika gitu atau siapa gitu, itu bisa gitu. Terus cara pakai promonya gimana, cara pakai servisnya gimana, itu kita bisa buatin, mau di itu di sosial media atau di notif atau di email atau di WA itu bisa. Terus mereka misalnya udah aktif nih, problemnya apa nih orang-orang yang udah aktif nih, misalnya karyawan tuh butuh surat sakit. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Contoh yang lain pasti sangat banyak gitu. Misalnya sekarang banyak yang lagi COVID gitu. Banyak lagi COVID. Banyak COVID lagi. Banyak yang COVID lagi gitu. Nah, solusinya apa nih? Misalnya cara buat surat sakit atau promo tambahan untuk hari ini aja, atau misalnya apa ya, kalau COVID itu ya berarti tes COVID lagi gitu, yang gampang gimana gitu. Itu bisa kita buatin di email atau di WhatsApp tadi ya. Terus buat yang inaktif tuh gimana, yang nggak aktif? Contohnya misalnya problemnya mereka udah nggak sakit lagi nih, terus buat apa gitu? Pakai Sentosa app ini buat apa gitu? Ya udah, kita kasih suplemen aja buat kesehatan atau whey protein buat kesehatan. Jadi lebih ke memaintain yang sudah sehat biar makin sehat. Biar jadi jangan sakit lagi. Nah, itu kan juga bisa kita jualin produk juga kan. Itu salah satu contohnya ini teman-teman. Jadi misalnya kalian punya hal-hal yang lain bisa komen di kolom komentar. Oke, thank you very much and see you next video. Bye bye.